Shalom, Tuhan Yesus sedang datang. Firman Tuhan pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026. Yang saya dalam firman Tuhan 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Di ayat yang pertama, Naaman Panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan Tuhan dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, tetapi orang itu seorang lawan tentara sakit kusta. Kemudian di ayat yang ke-27, tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepada dan kepada anak cucu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah hasil dari dipanya dengan kena kusta putih seperti salju. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian saya cinta dan sekalian, firman Tuhan untuk baik kita semua. Khususnya hari ini Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Khususnya di 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama. Judul berikut penyembuhan Naaman. Naaman Panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan Tuhan dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, tetapi orang itu seorang lawan tentara sakit kusta. Jadi Naaman ini sakit kusta, sangat menderita, dan dia berobat kemana-mana tidak sembuh. Cuma hanya satu nabi dipakai oleh Tuhan di Israel, yaitu Elisa, sanggup menyembuhkan. Jadi kalau kita hidup di luar Tuhan Yesus, kita tidak bisa sembuh apapun penyakit kita, ya, yang ada hanya penderitaan dan lain sebagainya. Ya, saudara saya cinta Yesus Kristus. Jadi ditolong oleh doanya Nabi Elisa dan sembuhlah dia. Kemudian 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-3, berkatalah gadis itu kepadanya, sekiranya Tuanku menghadap Nabi yang di Samaria itu, maka tentulah Nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakit. Jadi kebetulan Nabi itu Elisa itu ada di Samaria, ya, makanya ya, datang ke sana, ya, supaya disembuhkan sakitnya itu. Ini pertolongan Tuhan, ya. Kemudian di 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-9, kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Jadi Naaman datang, ya, dengan kudanya, pasukannya, ya, dan berhenti di depan pintu rumah Elisa. Tapi Elisa tidak keluar, dia hanya menyuruh, ya, orang kasih tahu dia, pergilah dan masuk keluar sungai itu, tapi airnya kotor 7 kali kalau mau sembuh, ya. Tapi Naaman itu gusar, tidak menerima dengan. Tetapi ada orang kasih tahu dia, ya, itu perkara kecil, perkara yang sulit aja kamu lakukan, apalagi perkara yang kecil saja. Dan Naaman mengikutinya dan sembuhlah dia. Elisa menyuruh seorang surian kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Ya, jadi mandi 7 kali, ya, di sungai itu dengan air yang kotor. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kusta. Ya, ini di luar dugaan pikiran Naaman lain, tapi dia sampai di Elisa beda lagi, tidak menggerakkan tangannya, dia hanya menyuruh perintah, kalau engkau lakukan engkau pasti sembuh, dan terjadi kesembuhan. Yang ke-13,
Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepada Bapa, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepada, bukankah Bapa akan ulangi? Sekarang ia hanya berkata kepada, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Ayat 14, turunlah ia menggunakan lilin 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi. Hal itu lalu pulihlah tubuh kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Jadi simbol lagi, karena dia mengikuti apa yang diberitahukan Elisa. Ya, jadi ada amal simbol. Ya, simbol di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Kalau mau simbol. 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke 27. Penyakit kusta amun akan mendekat kepadamu dan kepada anak cucu untuk selama. Maka keluarlah Gehazi dari Lebanon dengan kena kusta seperti disalju. Jadi Gehazi ini dia mengejar Naam, dia meminta sedekah karena Elisa menolak. Dikasihlah Gehazi, tapi Elisa tak. Ya, karena Elisa itu hamba Tuhan, ya, Nabi. Ya, jadi Naaman memberikan yang pemberiannya kepada Gehazi. Ya, tahulah Elisa. Pulanglah Gehazi dan Elisa bertanya, dari mana engkau? Ya, jadi menyangkalah Gehazi itu, tapi Elisa, ya, penyakit Naaman kustanya akan melekat kepada dia dan terjadi hingga keluarganya juga kena. Jadi kita hidup itu harus benar-benar mengandalkan Tuhan, bukan mengejar harta yang tidak jelas. Hanya dampaknya akan kembali kepada kita sampai hari ini. Ya, proses saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi firman Tuhan kasih ingat kita semua, khususnya hari ini Rabu tanggal 19 Agustus 2026 di 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-27. Dan saya ingin lebih lengkapnya membacanya. Namun Panglima Raja Aram adalah seorang terkenal di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Arab. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Di ayat yang ke-27, tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari tempatnya dengan kena kusta putih seperti salju. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.